Permasalahan sampah ini bukan cuma di sistem gitu. Persoalan sampah. Bayangin Indonesia malah mengimpor sampah lah. Permasalahan sampah. Mas sampah. Padahal kita menghasilkan sampah, tapi kita mengimpor sampah. Trash shipped in from the US, Europe, and Australia. The US still illegally ships. Sekarang kan gas mahal banget. Isu kenaikan harga BBM Pertalite. Nah, why not kayak plastik itu jadi bensin? Emang masalahnya itu sebenarnya di habit kalau sampah. Tas bekas itu paling susah di recycle-nya. 30% of it ends up in landfills. Apalagi yang mau kamu recycle? Mantan nggak bisa di-recycle ya? Agak repot ya. Sebenarnya ramah lingkungan atau simple itu tuh bukan tren ya, tapi itu kayak the way of life. Berarti next couple of years kita bisa ngelihat rumah terbuat dari plastik. Iya, tapi panas ya. Culture? Hai guys, welcome back to Culture. Hari ini aku bersama. Sandra Jayadi Sastra. Hari ini Sandra and I, we're gonna get to know each other and her company, Kertabumi. Saya tuh sangat suka banget sama alam. Saya suka outdoor activities, suka traveling gitu. Kayak sedih banget kalau ngelihat keindahan itu tuh dirusak sama sampah. Apalagi di Indonesia, kita tuh banyak banget tempat yang indah banget tapi kotor gitu ya kan. Kayak Bali kan sekarang jadi kotor banget kan, masalah sampahnya tuh isunya tuh memang udah benar-benar serius banget gitu. When I travel to many places gitu kan, ke beberapa negara, beberapa tempat, saya menyadari bahwa sebenarnya permasalahan sampah ini bukan cuma di sistem gitu, tapi lebih dari ke habit atau kebiasaan orang. Sistem udah ada, peraturan udah ada. Tapi kalau orang yang nggak peduli dan nggak mau ngikutin itu kan percuma aja gitu. Jadi saya tuh kayak mikir nih kita bisa ngapain ya gitu loh. What can we do gitu kan. At first itu benar-benar cuman for myself gitu sama orang-orang di sekitaran saya. Tapi responnya tuh sangat positif. Ya udah, it's make us very happy. Tambah lagi dengan adanya masalah isu global juga kan, global warming lah. Bayangin Indonesia malah mengimpor sampah lah. Padahal kita menghasilkan sampah, tapi kita mengimpor sampah. Permasalahannya kan satu, karena sampah di Indonesia itu nggak di-separated, nggak dipilah-pilah gitu. Orang ngumpulin jadi satu, sampah organik dan anorganik, mereka buang, dan mereka berpikir bahwa masalahnya selesai di rumah, ya kan? Padahal itu numpuk di TPA atau di landfill yang saat ini tuh bikin banyak isu, masalah landfill udah penuh kan. Nah, dan orang tuh kadang nggak peduli karena nggak ada impact yang direct ke mereka gitu kan. Itu awalnya tuh dari situ gitu. Nah, jadi melalui Kertabumi ini kita memberikan kayak contoh gitu kan, how to be more concern lah sama masalah sampah ini gitu. Jadi kita merecycle sampah menjadi 4 kategori. Jadi ada, kamu kemarin udah lihat kan kayak kita merecycle sampah jadi furniture, jadi souvenir, construction material, sama energi atau bensin gitu kan. Nah, selain itu juga, selain kita merecycle, kita juga fokus dalam memberikan edukasi gitu, awareness untuk orang-orang gimana sih biar hidupnya tuh bisa lebih ramah lingkungan. Itu bahasa Sanskerta gitu, yang artinya itu adalah menjaga atau pejuang bumi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk terus kita mengingatkan bahwa tugas kita manusia untuk menjaga bumi ini, karena siapa lagi gitu kan yang mau menjaga bumi ini gitu. Dan kita harus menganggap kayak bumi itu rumah. Kalau kamu punya rumah, kamu pengennya kan bersih, airnya bagus gitu kan, udaranya sehat. Sebenarnya ya bumi itu rumah kamu yang tapi in a more bigger scale gitu. Nah, siapa yang mesti ngejagain kalau bukan kita gitu. Dan satu itu. Kedua, menurut saya masalah menjaga bumi ini adalah harus benar-benar dari kita semua gitu. Collective action from all of us gitu. Karena kan ini bumi ya kita semua kan yang menempati gitu. Dan bumi rusak juga karena manusia kan gitu. Sekarang terjadi pemanasan global lah, sampah di mana-mana. Sekarang sampah bisa ada di laut, emang jalan sendiri. Dan yang kesian lagi adalah efeknya bukan cuma buat lingkungan, tapi juga buat ekosistem binatang. Mereka tuh menganggap sampah-sampah di laut itu tuh makanan gitu. Jadi mereka makan, mereka main, sampai akhirnya ya jadi sakit, mereka mati gitu. Nah, maksudnya menurut saya sebagai manusia itu sangat penting empathy gitu kan. Kita harus tahu nih apa yang kalau kita melakukan A, efeknya tuh apa gitu loh. Apakah ini baik buat kita, apakah ini baik buat lingkungan, apakah ini baik buat ekosistem, kayak gitu-gitu. Aku mau buat recycling center. Terus jawabannya apa? Karena kan awal bukanya tuh kan emang di rumah.
di rumah ibu saya, karena ibu saya tinggal sendiri kan, di rumah ibu saya. Awalnya tuh kita cuman workshop aja, online, offline, terus kita set up bank sampah kecil banget di garasi gitu. Nah karena ibu saya tinggal sendiri dan karena ada Kertabumi ini kan jadi banyak orang yang datang kan, misalnya ada karyawan. Awalnya tuh kita cuman berempat gitu, sekarang udah almost 30 karyawan kita. Jadi ibu saya senang justru karena setiap hari banyak orang yang datang, terus sampah di rumah juga udah ada yang ngurusin gitu, yang manage, ya populer banget gitu kan, malah happy dia gitu. Kebetulan emang dia emang cukup populer lah di kompleks saya saat itu. Ibu saya sih mungkin happy aja karena emang saya dari dulu juga selalu di-inspire sama ibu saya untuk selalu kayak kamu tuh harus baik sama orang, kamu tuh harus memberikan hal yang positif sama orang. Jadi karena dia melihat nih yang kita lakukan ini adalah hal yang positif, jadi alhamdulillah tuh sangat disupport banget. Oh sangat challenging, apalagi di Indonesia kan gitu. Gini, di Indonesia itu kan tingkat kemiskinannya kan juga lumayan tinggi kan. Jadi orang mungkin lebih banyak concern mikirin perutnya dulu dibandingin mikirin sampah yang nggak ada direct impact to them gitu. Nah jadi approach-nya itu kita emang harus ngelihat dari based on their age, their lifestyle gitu, situation. Jadi kita nggak bisa maksa mereka, tapi kita menurut saya lebih penting adalah kita mendengarkan masalah mereka apa. Dari situ baru kita bisa memahami dan masuk dengan cara yang lebih enak gitu. Dengan kalau tahu masalahnya kan, jadi kita bisa ngasih solusinya yang simple dulu buat mereka gitu. Jadi tergantung dari nanti siapa yang harus kita edukasi. Kalau anak SD kita mengedukasinya seperti ini, orang di daerah gitu, di suburb gitu, kita mengedukasinya seperti ini. Jadi edukasi yang penting, maksud saya yang berhasil itu adalah kita mendengarkan dulu masalahnya mereka. Ya kan, jadi kita tahu nih, mereka tuh ada di titik mana, masalahnya di titik mana gitu. Jadi kalau kita udah tahu masalahnya di mana, kita bisa cari solusinya bareng-bareng, itu akan more easier to inspire people gitu. Jadi the easiest way is to kita mencontohkan. Jadi gini, kadang orang tuh kan kayak nggak mau dikasih tahu, kalau yang ngasih tahu juga nggak bener, ibaratnya gitu, ya kan? Ya dong, kita harus jadi role model dulu dan kasih tahu tuh yang simple dulu. Karena orang kadang berpikir hidup ramah lingkungan itu ribet gitu kan, padahal enggak gitu. Padahal tuh kayak simple, kamu cari yang simple tapi konsisten dan lakuin 45 hari dulu deh. Kalau udah 45 hari, kayak lama-lama kamu nggak menyadari itu akan jadi habit kamu. Nah yang paling simple adalah, karena permasalahan kita sampah, adalah kamu bikin 2 tong sampah, organik dan anorganik. Gitu. Yang organiknya kalau kamu nggak bisa kompos atau kamu nggak bisa kasih ke, kalau di kampung atau di daerah kan mereka punya kayak ayam atau apa gitu. Kalau kamu nggak bisa kompos ya udah itu akan jadi sampah kan. Tapi yang anorganiknya itu kamu kasih ke bank sampah, atau kalaupun ribet nyari bank sampah gitu kan, banyak pemulung kan lewat di mana-mana, mendingan kamu kasih ke pemulung gitu. At least kamu mengurangi sampah yang ada di TPA setengahnya misalnya, atau kayak 30%-nya itu nggak masuk ke TPA gitu. Hidup ramah lingkungan tuh sebenarnya lebih hemat loh. Lu bawa tumbler kemana-mana, lu nggak mesti beli air minum kan. Terus just finish your food, karena sampah organik itu yang paling banyak kan disumbang gitu dari rumah tangga. Lu manage yang lu masak dan yang lu makan. Jadi lu harus habisin makanan lu, jadi nggak menyisakan sampah organik banyak gitu. Kalau kamu bisa kompos, kamu nggak mesti beli pupuk lagi gitu kan. Ya kan? Terus kalau kamu mau recycle atau mau taruh ke bank sampah, kamu malah dapat uang gitu. Itu kan kayak nabung. Bank sampah itu kayak nabung, tapi yang kita tabung itu bukan uang. Yang kita tabung itu sampah, nanti akan ditimbang, dinilai, kamu dapat uang dari situ gitu. Jadi kalau setiap orang dari hal yang kecil, mereka memberikan inspirasi untuk orang yang dekat, lama-lama kan dia nyebar kemana-mana. Tiap kamu bawa tumbler ya terus, kamu nggak usah ngomong, pasti orang akan lihat tuh ngapain sih bawa tumbler terus gitu kan. Mulai dari situ gitu. Jadi kayak ngasih contoh tuh yang simple, yang orang mau kerjain dulu. Paling banyak sampah yang didonasikan itu udah plastik apa? Plastik botol minuman. Paling banyak tuh itu, sama ya itu air mineral galon yang gede itu juga banyak gitu. Karena orang yang nggak ngerti ya, mungkin malas keluar, malas bawa tumbler. Untuk ngedonasikan dia dijadiin recycle itu orang mesti ngapain dulu? Sebaiknya tuh emang udah kita terima tuh udah dalam kondisi bersih. Karena kalau misalnya masih basah atau kotor, kalau didiemin lama kan juga bau. Kalau botol minuman kan sebenarnya nggak kotor kan, botol minuman yang air mineral gitu. Tapi botol
bekas shampoo atau sabun atau skincare tuh juga banyak banget gitu. Ya kan? Nah, itu sebaiknya dibersihin dulu aja pakai air sama sabun terus dikeringin baru didonasiin ke kita gitu. Apa itu DPS, PPS bagi orang-orang yang nggak ngerti tentang plastik? Oke, jadi plastik itu ada 7 jenis. Gitu kan, ada yang kayak tipis, ada yang tebel. Jadi biasanya di setiap botol tuh ada ukurannya, ada apa sih? Ada nomornya kayak gitu. Jadi, nah dari situ kita tahu nih jenisnya tuh plastiknya apa gitu. Ada yang plastik sekali pakai, ada yang keras kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu ada singkatannya. Jadi ada 7 jenis plastik, shampoo atau sabun body wash itu biasanya yang HDPE atau yang PP yang lebih tipisnya. Kalau yang sekali pakai tuh kayak yang mineral water. Kita merecycle itu kan kayak si plastiknya tuh kita cacah dulu. Habis dicacah, kemudian kita taruh di cetakan untuk dipanaskan kan biar dia melebur lagi menjadi papan gitu. Nah, kalau misalnya plastiknya yang satu gampang leleh, yang satu enggak, nanti yang satunya belum leleh, yang ini udah gosong kayak gitu kan. Jadi emang harus homogen biar titik lelehnya tuh sama sebenarnya kayak gitu. Alhamdulillah sekarang Kertabumi itu kita bisa merecycle 5 atau sampai 6 jenis plastik gitu. Yang terakhir itu teknologi kita adalah merubah plastik itu menjadi bensin atau solar kayak gitu. Sekarang kan gas mahal banget. Nah, why not kayak plastik itu jadi bensin? Sebenarnya plastik emang udah kita ubah jadi bensin kan, tapi peraturan di Indonesia kita nggak bisa emang menjual bebas. Jadi kita hanya pakai untuk kebutuhan di Kertabumi atau orang yang mau datang mengkonvert itu jadi bensin kayak gitu. Nggak semua orang teknologinya tuh bisa atau punya, karena teknologinya tuh lumayan mahal gitu kan, prosesnya juga lumayan lama gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa belum dijadiin kayak industri yang besar. Kita juga harus cek lagi kan, mungkin pasti ada beberapa hal yang menjadi concern oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Tapi kalau nggak salah sih ada di beberapa negara tuh yang udah dijadiin emang mass production, tapi kayaknya belum bisa dijual bebas deh gitu. Games with Benny. From this to treasure. Woo! So cringe. Oke, pertama, kantong kresek. Tas, Botol minuman. botol minuman kita akan rubah menjadi jam dinding, Pasta gigi kemasan. jadi tas rajut. Kertas. Bantal, kita bikin cover dari plastik, dalamnya itu potongan-potongan kertas, jadi kayak empuk gitu. Majalah juga. Majalah bisa, koran bisa, atau jadi tatakan sofa juga bisa. Poster yang di jalan-jalan Oh bisa banget. diambil aja nanti. Diambil. Kita jadiin tas juga bisa itu. Ransel bisa. Oke, kemasan galon. Jadi dinding untuk construction. Wow, berarti next couple of years kita bisa ngelihat rumah terbuat dari plastik. Iya tapi panas ya. Tapi maksudnya bisa jadi aksen-aksen aja kayak gitu, atau jadi pembatas kayak gitu. Diapers atau popok karena banyak banget. Ya, jadi bensin. Jadi Walaupun ada bensin. kayaknya dalam situ. Kan udah dibersihin dulu. Gimana Jadi caranya kayak kita bersihin. Jadi orang yang ngasihnya itu emang udah dibersihin. Jadi emang udah kering gitu. Jadi kita jemur dulu, kita bongkar dulu. Bisa. itu kan diapers bayi kalau Iya. diapers. Agak susah tuh karena dia ada gel-gelnya yang di dalam menahan si darahnya itu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya diapers atau pembalut itu kan residu yang nggak bisa di recycle gitu. Tapi diapers kita masih bisa recycle gitu. Oke, lipstick kayak make up gitu. Tempat listrik kalau dari plastik ya kita bisa rubah jadi gantungan kunci. Pokoknya semua yang plastik kita bisa rubah jadi souvenir. Karena tadi aku macet jadi ngelihat pembatas jalan. Batas jalan, Kuning. nah kuning-kuning itu kan, itu dari plastik kan, ya kita juga bisa kita olah jadi kursi. Kemasan kopi saset. Kemasan kopi saset itu kita rubah bisa kita rubah jadi vest atau jadi topi. Oh, Iya. fashion ya. Fashion. Jadi kalau ke pasar Saya udah tahu nih kita pakainya merek apa, ya kan, belinya merek apa. Jadi apa tukangnya tinggal nunjuk-nunjuk aja. unik loh. Kamu lihat kan kemarin di Kertabumi kan? topinya lucu sih. Tapi lucu kan gitu. Kalau ke pantai lucu juga. Iya, lucu juga. Ada merek-mereknya jadi ketahuan pakai merek apa. Pakai jas hujan jadi HP-nya waterproof. Iya, bisa.
Awas. Kemarin kita juga terima helm ya, banyak helm. Kan itu plastik juga, jadi kita pisahin yang bahannya, dalamnya sama plastiknya. Plastiknya kita lebur lagi, kita bisa rubah jadi apapun. Jadi meja, jadi kursi. Apa lagi yang mau kamu recycle? Mantan nggak bisa di-recycle ya? Kenapa ya? Nggak Yang bisa, agak repot ya. Itu sampah-sampah masyarakat agak susah sih. kebencian udah ada sendiri, ngapain di recycle? Buang aja. Buang aja kalau itu ya. Oke, iPhone case. Kita bisa rubah lagi itu jadi pajangan, misalnya jadi gelang juga bisa, as long as itu plastik. Kurangin membeli bukan karena pengen, tapi harus karena perlu. So, kamunya jangan dirubah setahun sekali dong. Berapa 5 tahun? Tapi Iya benar. beda. Ini handphone saya aja masih yang iPhone berapa tuh? 15 loh itu. It's still good dong. Iya, tapi maksudnya kayak gantinya tuh nantilah 5 tahun sekali apa gitu. Semua itu bisa kita recycle jadi hal yang lebih berguna. Pertanyaannya adalah kamu mau recycle atau kamu mau buang sembarangan? Saya sih nggak terlalu banyak mau dengerin orang ngomongin apa ya. Jadi saya lebih fokus ke goal saya apa, as long as what I'm doing is positive gitu. Terus kayak my support system, my family juga support. Kalau orang lain apalagi yang nggak kenal gitu mau ngomongin ini itu, saya kayak lebih oke, mungkin saya harus improve di sini. Oke, mungkin saya harus ke sini gitu. Nah mungkin banyak orang yang tertahan nggak mau maju kan karena banyak ketakutan gitu kan, takut orang ngomong apa, nggak ada support, takut ngambil keputusan. Menurut saya hidup kan cuma sekali ya gitu. I think it's better to try than failing gitu. Jadi saya tuh lebih mendingan nyoba dulu deh daripada lu kayak bingung nanti sukses nggak ya, nanti bisa apa nggak ya. Nah lu nggak akan tahu sampai lu nyoba. At least kalaupun misalnya nggak berhasil, kamu tahu pelajarannya tuh di mana, karena apa gitu. Dan kalau ada yang gagal, ya bukan karena gagal, mungkin kamu salah caranya, mungkin you have to find another way kayak gitu. Jadi ya harus tangguh sih emang gitu. Kalau mau menjalankan usaha gitu atau menjalankan apapun tuh, menurut saya harus tangguh, harus mau belajar dan harus mau dikritik. Kadang kritik atau challenge itu yang bikin kita justru tumbuh lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada support system nih, cuma ada you doang. Apapun keputusan kita itu dari diri kita sendiri. Iya dong, karena sebenarnya cuma diri kita yang bisa membentengi diri kita, bukan orang lain juga gitu kan. Kalau misalnya kamu orangnya sangat tangguh gitu, misalnya kamu mau bikin usaha A gitu, teman-teman kamu yang lain A, B, C, D mau ngomong jangan ini atau itu, kalau gue sih gue nggak peduli. Gue mau kerjain aja. Dan gue akan nunjukin bahwa gue bisa ngerjain ini. Tapi tetap harus ada perhitungan, lu harus cari tahu dulu, research dulu, kayak gitu. Nggak bisa sembarangan kayak ngambil risiko, tapi nggak ada perhitungan ya gitu. Tetap semua itu perlu dipikirkan baik-baik, dihitung plus minusnya kayak gimana. Kalaupun, menurut saya gini lah, kalau teman yang baik atau keluarga yang baik, they will support you, gitu. Kalau saya tuh abis ini pengen langsung beli di Shopee tong sampah tuh buat Iya. nanti kasih buat Ambru gitu buat semuanya. Oke. So what's next for Kertabumi? Paling deket banget itu kita mau bikin coffee shop tapi yang lebih eco-friendly. Terus untuk yang long termnya itu Kertabumi kita lagi proses untuk mencari tahu gimana caranya untuk mengolah limbah tekstil. Tas-tas bekas itu paling susah di recycle-nya karena kalau plastik kan keras. Kita masukin ke mesin, dipotong tuh jadi hancur tuh gampang. Tapi kalau baju kan lu harus potongin satu-satu, it's like manual banget. Kita lagi kayak mencoba memikirkan sistemnya gimana atau mesinnya kayak gimana, which is going to be like ya sangat panjang gitu kan. It's not going to be easy. Tapi ya kita pengennya sih bisa merecycle hampir semua organik. Sampah anorganik gitu kan. Yang organik kan kita juga udah recycle kan di Kertabumi kayak gitu. Jadi pengennya itu, dan kita juga menunjukin bahwa semua industri itu bisa ramah lingkungan dan just make it happen. Tuh. Bisa jadi menteri sih nih. Bisa jadi menteri. Kalau jadi menteri langsung tuh making all the changes happen sih. Berarti 45 hari. 45 hari. 45 hari berarti dari itu kamu bisa change your habit. Betul. Yang simple dulu aja ya. Milah sampah, bawa tumbler. Terus kalau paling banyak tuh orang kadang kayak sikat gigi, akhirnya nggak dibutuhin, dikocorin terus kan. Kayak gitu, ya mendingan matiin aja. Kan nggak ada salahnya pas sikat gigi matiin dulu pas perlu kayak gitu, hal-hal simple kayak gitu loh. Karena lu pengen yang masih panas, jadi mesti Jangan. Justru kalau panas tuh nggak bagus buat kulit kamu. Oh iya sih. Bakar ya? Bakar.
Ya gitu, semangat ya, harus bisa loh. Anak-anak muda itu adalah harapan kita semua. Karena kan nanti in the next tuh kalian kan yang akan menjaga lingkungan ini gitu. Jangan maulah kalau tempat tinggalnya itu dirusak kayak gitu. Jadi harus minta sama-sama kita jaga for our next generation lagi. Buminya cuma satu kan, kecuali bisa pindah ke planet lain nih gitu kan. Venus. Nggak bisa kan gitu kan. Iya makanya jadi ya harus dijaga.